Hai, video ini saya rekam pada tanggal 2 Agustus 2025 pukul 11:40 malam. Ya, ini tengah malam. Dan seperti biasa, seperti hari kemarin saya belum latihan berbicara, saya juga belum membaca buku. Jadi di video ini, sekali lagi saya akan melakukan keduanya. Saya membaca buku dan juga latihan berbicara, latihan ngomong aja gitu. Karena saya tahu kalau saya ingin mahir berbicara, satu-satunya cara yang harus dilakukan adalah berbicara. Kalau mau mahir ngomong, ya ngomong aja gitu. Jadi di video ini saya akan membaca buku berjudul Keep Going by Austin Kleon. 5 menit, 6 menit, 7 menit membaca buku tidak apa-apa. 5 menit membaca buku lebih baik daripada tidak sama sekali. Jadi, cobalah untuk meluangkan waktu untuk membaca buku. 2 menit, 3 menit tidak apa-apa. Mulailah dengan hal yang kecil dan tingkatkan seiring berjalannya waktu. Start small, improve later. Keep Going by Austin Kleon. Oh ya, by the way, mungkin habis ini saya akan membuat video lainnya. Video di mana saya akan menjelaskan sesuatu menggunakan style presentasi. Jadi, mungkin setelah record video ini saya akan record video kedua. Tapi video pertama ini saya ingin membaca buku dan juga berlatih berbicara karena saya belum membaca buku sama sekali untuk hari ini. Keep Going, 10 Ways to Stay Creative in Good Times and Bad Times by Austin Kleon. Kreativitas bukanlah sebuah nomina. Kamu perlu melakukan sesuatu sebelum kamu bisa dikatakan telah mencapai sesuatu. Titel seniman atau arsitek atau musisi perlu untuk diraih. Banyak sekali orang ingin meraih tujuannya tanpa melakukan pekerjaannya. Mereka menginginkan gelar pekerjaan tanpa bersusah payah melakukan pekerjaannya. Lupakan hal yang berusaha kamu capai atau nominanya dan fokuslah pada kerja aktual yang perlu kamu lakukan atau verbanya. Melakukan verbanya akan membawamu ke tempat yang lebih jauh dan jauh lebih menarik. Jika kamu melihat nomina yang salah sebagai cita-citamu, kamu pun akan tersangkut dengan verba yang salah. Sekali lagi, banyak sekali orang menginginkan meraih tujuannya tanpa melakukan pekerjaannya. Mereka menginginkan gelar pekerjaannya tanpa bersusah payah melakukan pekerjaannya. Lupakan hal yang berusaha kamu capai dan fokuslah pada kerja aktual yang perlu kamu lakukan. Melakukan verbanya atau kerja aktual yang perlu kamu lakukan akan membawamu ke tempat yang jauh lebih menarik dan jauh lebih besar. Dan saya sangat setuju dengan poin ini. Kenapa? Karena saya pernah berada di posisi itu. Saya pernah berada di posisi di mana saya ingin banyak hal. Saya pengen beli itu, beli ini, beli itu, beli ini. Sampai saya list di sebuah notebook, di sebuah buku. Saya tulis keinginan saya. Saya pengen beli A, B, C, D. Bahkan sampai memasukkan keranjang ke aplikasi e-commerce saya. Saya pernah berada di posisi itu, menginginkan sesuatu, tapi tidak sadar bahwa sesuatu itu didapat dari pekerjaan atau dari tindakan. Untuk beberapa tahun, saya hanya menginginkan hal, hanya berangan-angan, pengen itu, tapi tidak melakukan pekerjaan sama sekali. Dan hasilnya apa? Zero. Saya tidak dapat apapun dan sekarang mindset saya telah berubah. Saya paham bahwa hasil itu harus diraih. Hasil itu harus dijemput, harus diusahakan. Hasil tidak datang dengan sendirinya, tidak tiba-tiba jatuh dari langit. Tidak. Hasil datang dari tindakan. Semakin cepat kita mengambil aksi, ya maka hasilnya juga semakin cepat kita dapatkan. Jadi, please jangan remehkan kekuatan sebuah aksi atau tindakan karena hasil itu tidak datang dengan sendirinya.
Hasil itu datang dari tindakan, dan nasihat ini sebenarnya ingin saya dengarkan 10 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, atau 5 tahun yang lalu. Tapi sayangnya tidak ada satu orang pun yang memberikan nasihat tersebut. Tapi syukurnya saya sudah sadar dan saya ingin membagikan nasihat ini kepada kamu. Siapa tahu kamu berada di posisi yang sama. Pengen ini, pengen itu, tapi hanya berharap, hanya bermimpi, tidak melakukan tindakan. Jadi selalu ingat bahwa hasil itu datang dari tindakan. Tanpa tindakan artinya tidak ada hasil. Jadi perlu di note, oke? Setelah ia mulai menghasilkan uang, kualitas karyanya merosot. Aku teramat beruntung saat ini. Bisa dikatakan aku menjalani mimpi karena aku mendapat bayaran untuk melakukan hal yang tetap akan kulakukan secara cuma-cuma. Aku teramat beruntung saat ini. Bisa dikatakan aku menjalani mimpi karena aku mendapat bayaran untuk melakukan hal yang tetap akan kulakukan secara cuma-cuma. Meskipun gratis akan saya lakukan, tapi ternyata ada bayarannya, dan itu hal yang beruntung. Namun, keadaannya bisa jadi amat rumit ketika kamu mengubah hal yang kamu senangi menjadi sesuatu yang memenuhi kebutuhan sandang dan pangan keluargamu. Semua orang yang mengubah passion mereka menjadi sumber mata pencarian menyadari bahwa hal itu merupakan teritori yang berbahaya, oke? Salah satu cara termudah untuk membenci sesuatu yang kamu senangi adalah dengan mengubahnya jadi mata pencarianmu, mengambil sesuatu yang mampu menghidupimu secara spiritual dan mengubahnya menjadi sesuatu yang mampu menghidupimu secara harfiah. Kamu harus mawas, mawas. Kamu harus mawas akan dampak potensial dengan menguangkan passionmu terhadap kehidupanmu. Kamu mungkin mendapati bahwa kondisimu akan lebih baik dengan sebuah pekerjaan tetap. Begitu kamu mulai menerima penghasilan dari pekerjaanmu, hindari dorongan untuk menguangkan setiap hal kecil dari praktek kreatifmu. Pastikan setidaknya ada bagian kecil dari dirimu yang tidak tersentuh oleh pasar. Bagian kecil yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, oke? Secara ekonomi, situasinya selalu sulit bagi para seniman dan pekerja lepas. Jadi, rumuskan jenis gaya hidup yang ingin kamu jalankan. Anggarkan pengeluaranmu dan buat garis pemisah antara apa yang ingin dan tak ingin kamu lakukan untuk uang. Oke, jadi saya harus membuat kategori aktivitas apa yang ingin saya jadikan uang dan aktivitas apa yang tidak ingin saya jadikan uang. Ini untuk uang, ini untuk diri saya sendiri. Oke. Make sense, make sense. Dan ingatlah, jika kamu menginginkan kebebasan artistik maksimal, jaga beban biayamu. Kehidupan kreatif yang bebas bukanlah tentang hidup dalam kemampuan penghasilanmu, melainkan tentang kemampuan hidup di bawah penghasilanmu. Kerjakan apa yang kamu senangi, seru para pembicara motivasi. Namun, menurutku, siapapun yang menyuruh orang-orang untuk mengerjakan apa yang mereka senangi juga harus mengajari mereka materi tentang pengelolaan keuangan. Kerjakan apa yang kamu senangi plus biaya rendah sama dengan kehidupan yang baik. Kerjakan apa yang kamu senangi plus aku pantas mendapatkan barang-barang berkualitas tinggi sama dengan bom waktu. Alangkah baiknya memiliki sebuah hobi yang tak bisa diuangkan, maka ikutilah mimpi-mimpimu, tetapi hanya sampai titik saat hal-hal itu menjadi pekerjaanmu, lalu berlarilah ke arah lainnya. Jadi, saya sudah selesai membaca buku, sekarang sudah pukul 11:50 malam. Habis ini saya akan
Mungkin ya. Habis ini mungkin saya akan bikin video kedua di mana saya akan menjelaskan suatu topik singkat saja, mungkin 5 menit. Tidak cukup, mungkin 5 menit sudah cukup. Yang penting saya harus terus konsisten. Kalau belum bisa bikin konten 10 menit, 30 menit atau 1 jam, ya bikin dulu 5 menit. Start small, improve later. So, thank you for watching and I wish you all the best. Sampai jumpa di hari berikutnya.